Hai semuanya, perkenalkan namaku Hafian Lintang Arizaki dengan NIM 24111814048. Aku berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Program Studi di luar kampus utama. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah basis data. Mari kita langsung ke videonya. Setiap detik, miliaran data bergerak di seluruh dunia. Dari pesan WhatsApp, transaksi belanja online, hingga film yang kamu tonton di Netflix saat ini. Semua itu terjadi karena sistem basis data, fondasi di balik hampir semua aplikasi modern saat ini. Tapi tahukah kamu, cara kita mengelola basis data kini sedang berubah besar-besaran? Dari model tradisional yang butuh server fisik, menuju konsep baru yang disebut serverless database. Dalam video ini, kita akan menyelami apa itu serverless database, bagaimana cara kerjanya, apa kelebihannya, hingga bagaimana perusahaan besar seperti Netflix dan Notion menggunakannya. Dulu, ketika kita ingin menjalankan aplikasi, kita harus menyiapkan server sendiri. Server ini harus dikonfigurasi, dijaga kapasitasnya, dan dipantau setiap waktu. Kalau pengguna meningkat, kita harus menambah server. Kalau pengguna sepi, server tetap hidup dan biaya tetap jalan. Model ini disebut server-based arsitektur. Dan meski kuat, ia tidak fleksibel. Masalahnya muncul ketika aplikasi modern seperti media sosial, e-commerce, atau game online memiliki traffic yang sangat dinamis, kadang rendah, kadang melonjak ratusan kali lipat dalam hitungan detik. Bayangkan kamu punya warung. Di warung biasa, kamu harus mempekerjakan karyawan tetap. Bahkan saat pembeli sedikit. Tapi di warung otomatis, sistem akan menambah kasir ketika ramai dan menguranginya saat sepi. Serverless database bekerja dengan prinsip serupa. Ia otomatis menyesuaikan kapasitas berdasarkan permintaan tanpa kamu perlu mengatur server manual. Serverless database bukan berarti tidak ada server sama sekali ya. Servernya tetap ada, tapi semua pengelolaannya disembunyikan oleh penyedia layanan cloud. Kamu hanya fokus menulis query dan mengolah data. Semua hal teknis seperti provisioning, scaling, dan backup dilakukan otomatis oleh sistem. Kamu hanya membayar sesuai dengan jumlah request yang benar-benar digunakan. Mari kita lihat alur kerjanya. Saat pengguna mengirim permintaan data, sistem cloud akan langsung mengaktifkan sumber daya sesuai kebutuhannya. Jika permintaan meningkat, kapasitas otomatis akan bertambah. Jika menurun, sistem menurunkan daya secara dinamis. Setelah tidak ada permintaan, database akan istilahnya tidur, sehingga tidak ada biaya tambahan. Prinsip ini disebut auto-scaling dan event-driven processing. Dua komponen penting dalam arsitektur serverless. Mari bandingkan secara langsung antara model tradisional dan serverless. Perbedaan paling penting ada di sisi tanggung jawab. Pada sistem tradisional,
developer bertanggung jawab atas infrastruktur. Nah, pada serverless, tanggung jawab itu dilempar ke penyedia cloud seperti AWS, Google Cloud, ataupun PlanetScale. Serverless database memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya solusi masa depan. Pertama, efisiensi biaya. Kamu hanya membayar sesuai dengan jumlah query atau storage yang dibutuhkan. Kedua, skalabilitas otomatis. Sistem bisa menyesuaikan kapasitas tanpa downtime. Ketiga, waktu pengembangan lebih cepat. Karena developer tidak perlu memikirkan konfigurasi teknis. Keempat, resiliensi tinggi. Karena serverless database umumnya dibangun di atas infrastruktur global. Namun, tentu saja tidak ada teknologi tanpa kekurangan. Serverless database juga punya tantangan. Yang pertama, cold start. Jeda waktu saat database pertama kali diaktifkan telah tidak digunakan. Kedua, vendor login. Karena sistem dikelola penyedia cloud, sulit untuk berpindah platform. Ketiga, biaya tidak stabil. Jika traffic naik turun tajam karena dihitung per request. Terakhir, kontrol terbatas terhadap konfigurasi infrastruktur. Sekarang, mari kita lihat bagaimana perusahaan besar memanfaatkan arsitektur serverless. Netflix menggunakan AWS Lambda dan DynamoDB untuk memproses miliaran log event dan rekomendasi film tanpa perlu server manual. Slack menggunakan serverless API untuk menangani jutaan event pesan real-time. Coca-Cola menggunakan AWS Serverless untuk sistem vending mesin global. Sementara Notion dan PlanetScale menerapkan model serverless MySQL, memungkinkan jutaan pengguna berkolaborasi secara simultan tanpa downtime. Menurut State of Serverless Report tahun 2024, lebih dari 53% perusahaan besar ini telah mengadopsi sebagian sistemnya ke model serverless. Laporan ACM juga mencatat peningkatan 70% pada penggunaan serverless database dalam proyek AI dan analitik data. Tren ini menunjukkan bahwa serverless bukan sekedar eksperimen, melainkan arah utama pengembangan sistem data di masa depan. Serverless database bukan berarti tanpa server, tetapi tanpa beban pengelolaannya. Konsep ini mengubah cara kita membangun aplikasi dari fokus pada infrastruktur menjadi fokus pada inovasi. Dengan efisiensi biaya, waktu, dan skalabilitas tinggi, serverless database membuka peluang baru bagi siapapun yang ingin menciptakan sistem data modern tanpa batas. Video ini disusun berdasarkan sumber dari AWS, Google Cloud, PlanetScale, dan riset akademik terkini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di masa depan, di mana data mengelola dirinya sendiri. Terima kasih.